Welcome to our channel. Halo sahabat Riak Sabda yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik semuanya. Hari ini kita akan merayakan peringatan Hati Tersuci Maria. Mengapa kita merayakan hari ini Hari Tersuci Maria? Kita lihat di bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Tapi saya mau mulai dari bacaan pertama dulu. Saya mau ngasih kerangka bagaimana bisa hati Maria menjadi hati yang tersuci hari ini. Dari bacaan pertama, yaitu Nabi Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Isinya adalah aku bersukacita di dalam Tuhan. Jadi Nabi Yesaya itu karena perbuatan Tuhan kepadanya bersukacita. Ini sebuah ungkapan yang sangat mendalam dari Nabi Yesaya, yaitu seperti ini. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Amat indah, silakan dibaca bacaan pertama. Lalu di Mazmur itu kitab 1 Samuel juga menyatakan hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Lihat kemiripannya. Pertama, Nabi Yesaya merasa Allah menyelamatkannya, dia bersukacita. Kedua, Samuel merasa Allah menjuru selamatnya, ia bersukacita. Tahukah siapa juru selamat itu? Kita semua orang Katolik mengamini bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi pada Yusuf dan Maria ketika mereka mencemaskan Yesus? Jadi dalam bacaan Injil itu pada hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem dengan Yesus. Nah, di jalan mereka terpisah, pasti Anda sudah mendengar cerita ini. Singkat kata, 3 hari lamanya mereka itu mencari Yesus. Dan mereka melihat Yesus duduk di tengah ulama, mengajar di sana. Dan dia bertanya, mengapa engkau melakukan ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa sih yang mau saya sampaikan kepada kalian, teman-teman? Bahwa Yesaya bersukacita, Samuel bersukacita, tetapi Maria dan Yusuf berduka cita, Mama Mia. Di sini mungkin ada orang tua yang menonton. Bagaimana kalau orang tua misalnya 3 hari mencari anaknya, pas ketemu dengan sabar nih. Biasanya kalau orang tua tidak pada umumnya, tetapi ada kecenderungan kalau sudah dalam situasi yang dialami Maria dengan Yusuf, ketemu pasti minimal nada suaranya itu sudah tinggi. Kemana kamu? Atau pulang gitu. Tetapi Yusuf dan Maria sabar. Yesus, kok kamu tega melakukan ini kepada kami? Bayangkan, bertanya loh nih. Setelah 3 hari menyimpan emosi yang dalam, ketemu Yesus yang dicari itu. Yesus, kok kamu melakukan ini kepada kami? Dan Yesus bilang apa? Ngapa cari saya? Ih, hai. Kalau saya orang tuanya, Tapi belajarlah dari hati Maria. Disitulah mengapa hati Maria itu menjadi hati yang tersuci yang kita peringati hari ini. Kesabarannya menghadapi Yesus itu seperti tak terbatas. Seperti tak terbatas. Saya tidak mengatakan bahwa Maria mungkin bisa marah kepada Yesus dan sebagainya. Tetapi hal ini mengungkapkan bahwa kesabaran Maria kepada Yesus itu luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, amat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menjumpai sahabat yang sangat menjengkelkan, apakah kita masih punya sedikit kesabaran untuk mereka? Ataukah kita sudah menumpuk bom emosi dan meledakkannya seketika kita berjumpa dengan mereka? Bagaimana selama ini sudah dilakukan? Ketika kita menghadapi masalah dengan emosi, ternyata yang muncul perlawanan, pembangkangan,
dan pergi meninggalkan. Tetapi lihat, ketika Maria menghadapi Yesus dengan kesabaran, Yesus terkesan melawan. Tetapi pada akhirnya Yesus ikut Maria pulang. Bagaimanapun kamu melawan kejahatan dengan kejahatan, di sana tak ada kemenangan. Tetapi kalau kamu berusaha melawan kejahatan atau pembangkangan dengan kesabaran, kamu akan membawa pulang sesuatu. Yang kamu bawa pulang itu apa? Yesus Kristus. Kalau kamu sabar menghadapi segala sesuatu, bahkan sampai kamu merasa sia-sia, sebenarnya pada saat kamu pulang, kamu membawa Yesus Juru Selamat. Kalau kamu marah, Yesus pergi, Juru Selamat pergi. Yang ada, orang yang kamu marahi pergi dan kamu sendiri pun kacau. Tetapi kalau ingat ini, kalau kamu menghadapi semua orang dengan sabar, bahkan sampai titik kamu tidak mendapatkan apa-apa, yakinlah bahwa pulang dari berbuat sabar akan membawa Yesus Juru Selamat dalam hatimu. Semoga kita tetap sabar menghadapi semua masalah hidup kita, dan yakinlah bahwa kita pulang membawa Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.